Halo Bapak dan Ibu guru hebat semua. Kali ini saya akan berbagi terkait dengan soal-soal pretest pada PPG Guru dalam Jabatan Guru Tertentu tahun 2025. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? A. Menyampaikan materi dan mendampingi belajar sebagaimana biasanya tanpa terlalu memikirkan situasi tersebut. B. Meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan kasus-kasus yang relevan. C. Berupaya menyelipkan cerita-cerita tentang dampak negatif prasangka di sela-sela penyampaian materi. D. Memikirkan ide tentang aktivitas pembelajaran tertentu yang dapat memediasi dua kelompok tersebut. E. Membuat kelompok dengan anggota yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Jawaban yang tepat pada soal ini yaitu E. Membuat kelompok dengan anggota yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meski demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda, sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi tersebut? A. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan latihan khusus untuk tiap kelompok. B. Mengatur urutan dalam melatih gerakan, mulai dari yang rata-rata paling sulit dilakukan sampai yang mudah. C. Meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. D. Memikirkan variasi aktivitas yang dapat melatih berbagai tingkat kemampuan menari para peserta didik. E. Tetap menggunakan rutinitas latihan yang biasa dilakukan dan mengharapkan semua peserta didik dapat mengikutinya tanpa kesulitan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu C. Meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu, Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Apa tindakan yang akan Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? A. Memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. B. Mencoba membuat ujian tulis dengan
pertanyaan singkat. C. Menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. D. Menugaskan esai panjang saat sumatif akhir semester atau SAS. E. Memikirkan strategi asesmen yang paling relevan. Jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu A. Memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda adalah guru matematika yang akan mengajar materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Hanya memberikan soal latihan bilangan ratusan kepada peserta didik yang mampu. B. Memaklumi bila soal latihan yang diberikan memang hanya dapat diselesaikan oleh peserta didik yang mampu. C. Tetap mengajarkan perkalian bilangan ratusan, namun secara perlahan agar semua peserta didik paham. D. Memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. E. Memberikan soal-soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika setiap peserta didik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu D. Memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Sementara itu, sebagian yang lain lebih suka belajar secara auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? A. Berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. B. Memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan satu jenis media. C. Menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. D. Mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen dalam membagi kelas untuk mempermudah proses pembelajaran. E. Membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi, untuk jawaban yang tepat pada soal ini yaitu C. Menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Nah, Bapak Guru dan Ibu Guru hebat, sekian video yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang menjalani PPG Guru Tertentu tahun 2025. Semoga sukses dan bahagia. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.